Ini bersetting waktu tahun 1957. Kita sudah merdeka, tapi keadaan belum membaik. Selain masyarakat saat itu masih sangat terbelakang, juga sedang rusuh dengan pemberontakan DI, yaitu Darul Islam. Selamat siang semua, selamat datang di Ruang Buku. Nama saya Ria. Kali ini saya akan membahas buku Kali Peristiwa di Banten Selatan, karya Pramudia Anantatur. Oke, kisah dimulai saat dua orang pedagang singkong duduk ngaso di rumah sederhana. Kedua orang ini ngobrol sebentar, lalu pergi. Selanjutnya datang pemilik rumah, yaitu Ranta dengan istrinya Ireng. Pasangan suami istri ini tipikal rakyat jelata, hidupnya ditindas sama orang lain gitu. Ranta ini dulu punya tanah, ya, tapi diambil sama Juragan Musa setelah sebelumnya dia terpaksa pinjam uang karena anaknya sakit. Jadi Ranta ini kan anaknya sakit, anak pertamanya. Kemudian dia pinjam uang lah ke Juragan Musa. Tapi ya kemudian anaknya meninggal, tanahnya pun udah diambil sama Juragan Musa. Ya, hasil panennya itu pun diberikan juga kepada Juragan Musa. Nggak ada hasil apa-apa, ya Ranta terancam kelaparan kan. Dan berlanjut cuma tersisa pondok itu sebagai milik dia satu-satunya. Padahal anaknya tuh sedang sakit parah. Tapi ya minimal kehidupan mereka tenang pada menit itu ya. Karena selanjutnya datang Juragan Musa, orang yang ditakutin sama Ranta. Jadi Juragan Musa ini gampang aja ceritanya. Dia nyuruh Ranta untuk nyuri bibit karet di perkebunan. Kalau nolak, ya nggak bisa juga, karena ujung-ujungnya dia pasti akan tetap dipaksa gitu. Jadi nggak bisa lah dia nolak gitu. Kalau dia nerima pun, si Ranta ini dia nyuri, itu ujung-ujungnya sama gitu. Jadi begitu selesai, si Ranta itu akan membawa biji karetnya itu ke rumah Juragan Musa. Juragan Musa itu udah datang sama para centeng-centengnya, itu akan digebugin. Jadi si orang yang disuruh Juragan Musa ini sama Juragan Musa akan digebugin. Setelah digebugin, hasil rampokan mereka itu, hasil curian mereka diambil sama Juragan Musa. Kemudian diancam juga mereka akan dilaporin polisi. Coba bayangin itu gimana sih Juragan Musa ya. Intinya sebenarnya Juragan Musa nggak mau bayar apapun gitu buat mereka. Jadi mereka disuruh nyuri, ya udah gitu, udah selesai, habis perkara, nggak ada hubungan lagi kita gitu. Dan itulah yang dialami oleh Ranta gitu. Walaupun dia nggak mau, ya tetap aja dia terpaksa harus ikut. Kalau enggak dia bakal lebih parah lagi kan sama Juragan Musa itu. Kemudian dia pulang dalam keadaan luka-luka. Tapi ya Ranta kali ini nggak mau ngalah ya, dilawannya Juragan Musa. Ranta tuh tahu ya Juragan Musa ini punya hubungan dengan kelompok DI yang emang sering bikin kerusuhan di desa. Tapi di sisi lain Juragan Musa itu siap menghancurkan Ranta. Baru kali ini ya saya baca novel Pramudia Anantatur yang menurut saya ini kelewat sederhana gitu. Kisahnya nggak rumit, terus nggak ada terlalu banyak urusan sejarah lah. Emang sih maksudnya pada tanggal segitu, pada saat itu kita ada pemberontakan DI Darul Islam gitu, tapi ya udah gitu, nggak ada cerita-cerita yang gimana-gimana gitu. Pokoknya ini ceritanya bisa selesai dalam sekali duduk aja. Ya memang benar sih, saya baca buku ini kayaknya cuma berapa jam, nggak nyampe berjam-jam gitu. Masa bukan nggak nyampe berjam-jam, nggak nyampe 12 jam lah ini saya baca terus kemudian selesai gitu. Bukan karena bagus dan saya terus pengen baca, enggak, tapi karena memang ya gampang aja gitu, ceritanya cuma gampang, kayak kita baca cerpen aja gitu, walaupun tebal lah, terlalu tebal kalau dibilang cerpen. Jadi gini, buku ini katanya ini adalah hasil reportase singkat penulisnya saat mengunjungi wilayah Banten Selatan yang subur tapi masyarakatnya terbelakang, miskin, nggak berdaya melawan penguasa. Novel ini tuh nggak seperti novel-novel Pram lain ya, bukan cuma masalah sederhana, tapi bentuknya itu kayak diperuntukkan tuh bukan buat novel, tapi kayak buat naskah panggung. Dan latarnya tuh cuma ada 4 gitu. Bab 1 rumah Ranta Ireng, udah gitu. Jadi itu bab 1 tuh semuanya setting cerita di rumah Ranta sama Ireng. Bab kedua di rumah Juragan Musa. Bab ketiga di rumah Juragan Musa yang sekarang udah jadi rumah lurah. Dan yang keempat halaman sekolah rakyat yang baru dibangun. Jadi cuma 4 bab dan 4 setting cerita gitu. Terus yang tidak menyenangkan menurut saya adalah dialog-dialog kisah ini sangat retoris, penokohannya hitam dan putih. Jadi kayak saya sebagai pembaca Pramudia Anantatur terus terang bingung ya. Kok kayak gini banget sih?
Ini saya sampai kepikiran bahwa jangan-jangan cerita ini adalah misinya Pak Pram pada saat itu. Beliau adalah bagian dari Lekra gitu. Kita tahu kan Lekra itu dia organisasi yang berada di bawah partai, suatu partai di Indonesia yang sekarang udah dilarang. Saya baca buku ini bukan karena saya memang pengen baca tadinya. Ini gara-gara saya punya teman, dia itu pengen sekali membaca bukunya Pramudia Anantatur. Terus kemudian dia mulai dengan buku ini gitu. Karena buku ini tipis, jadi dia menyangka bahwa wah ini kali buku yang tepat gitu. Dan menurut saya ini bukan pilihan yang bagus gitu ya. Jika kalau misalnya Anda ingin membaca buku-buku Pramudia Anantatur, ini tidak mencerminkan karya terbaiknya Pram. Kalau misalnya memang Anda suka sejarah gitu, sebaiknya dimulai misalnya kayak Arok Dedes atau Bumi Manusia. Kalau sukanya sama masalah-masalah sosial, bisa baca kumpulan cerpen cerita dari Jakarta atau Gadis Pantai, itu lebih tepat gitu. Oke, jadi penilaian saya untuk buku ini 3,5 dari 5 deh. Selesai pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu gak suka. Jika ada pembahasan saya yang salah atau saya salah memahami buku ini, komentar aja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.